Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, saya senang bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Kita ada di bulan yang ke-11 di tahun 2024. Tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ya. Dan tentu saja kita bisa melihat banyak berita tentang prediksi-prediksi tahun 2025. Ya, begitu banyak prediksi yang ada. Tapi saya mau katakan bahwa setiap kita anak-anak Tuhan tidak lagi hidup berdasarkan apa kata manusia. Tapi kita anak-anak Tuhan hidup dari apa kata firman Tuhan. Amin, saudara. Kita percaya bahwa keberadaan kita adalah rancangan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan. Dan Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita anak-anaknya. Dan hari kita akan belajar satu tema yang baru. Sepanjang bulan November kita akan belajar tentang keluarga yang kokoh. Saya akan mendasari firman Tuhan pada hari ini dalam Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara dengan Alkitab terjemahan baru versi 2. Demikianlah firman Tuhan. Berkat atas rumah tangga, nyanyian syiarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalannya. Engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya akan mengambil sudut pandang keluarga yang kokoh dari peran masing-masing pribadi yang ada. Dan gereja JKI Home Church itu menaruh perhatian penting pada kehidupan keluarga. Ya, saya tidak memusingkan apakah saudara pernah punya pengalaman yang buruk di masa yang lalu. Tetapi persoalan saya adalah bagaimana ketika saudara beribadah di tempat ini, saudara dapat menjadi pribadi dan keluarga yang terus bertumbuh dalam kebenaran. Ya, menjadi pribadi dan keluarga yang terus mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena memang keluarga adalah prioritas kerajaan Allah. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa adalah sebagai sebuah keluarga dan Tuhan memberkati mereka. Makanya kehidupan keluarga yang kokoh ini harus dibangun. Ya, tidak tercipta dengan sendirinya. Tadi pagi waktu dalam perjalanan ke gereja, saya dengan Ibu Gembala kami ngobrol ya, bahwa untuk membangun sebuah bangunan, ya, katakanlah membangun ruko ini saudara, itu mungkin butuh waktu sekitar 6 bulan atau mungkin sampai 8 bulan dan 1 tahun. Tetapi untuk menghancurkan ruko ini, mungkin dalam hitungan jam bisa menjadi rata dengan tanah. Kenapa bisa terlihat begitu beda waktunya, saudara? Karena waktu membangun, kita perlu mempersiapkan yang namanya fondasi. Kita perlu mempersiapkan yang namanya dasar. Dan kita perlu memperhatikan bagaimana kita menyusun bangunan ini. Demikian juga dengan keluarga, saudara. Membangun keluarga butuh berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi itu pun tidak menjadi jaminan bahwa bangunan yang dibangun sedemikian rupa, keluarga yang dibangun sedemikian lamanya, akan menjadi keluarga yang kokoh. Kenapa saudara? Karena di sana kita butuh merawatnya. Kita butuh untuk menjaganya. Tapi untuk menghancurkannya, tidak butuh waktu sampai berbulan-bulan. Satu kesalahan, dua kesalahan fatal akan membuat keluarga menjadi hancur. Dan itulah yang menjadi agenda daripada iblis dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Ya, iblis selalu ingin menghancurkan keluarga. Kenapa? Karena ketika keluarga hancur, maka tidak ada lagi agenda kerajaan Allah yang bisa disebarluaskan di sana. Saudara, bicara soal peran dari setiap anggota keluarga. Saya merindukan setiap kita sebagai anggota keluarga, entah sebagai suami, entah sebagai istri atau sebagai anak-anak. Jadilah anggota keluarga yang berperan.
Amin, saudara. Bukan menjadi anggota keluarga yang baperan. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah. Menjadi anggota keluarga yang sensitif. Ya. Kalau kita sedikit-sedikit baperan, tidak mungkin keluarga kita bisa menjadi keluarga yang kuat. Memang kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan. Dari keluarga mana kita berada. Tapi paling tidak kita bisa membangun keluarga seperti apa. Dan saya berdoa biar setiap kita Bapak Ibu Saudara, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, kita memiliki fondasi gambaran yang baik tentang bagaimana keluarga kerajaan Allah. Yang sudah menikah masih ada waktu untuk memperbaiki jika ada kekurangan. Yang belum menikah masih bisa punya kesempatan untuk menemukan pendamping hidup yang tepat. Kenapa saudara? Karena ketika kita salah memilih pendamping hidup, maka berantakanlah juga hidup kita. Saya belajar dari seorang tokoh yang memberikan nasihat kepada saya. Dia berkata bahwa kalau kita mau tahu bagaimana surga atau neraka, maka menikahlah. Ya. Kalau kita memilih pasangan yang tepat, kita mendapatkan pasangan yang tepat dan kita bisa menjadi pribadi yang tepat untuk pasangan kita, maka kita bisa menikmati surga di bumi itu nyata. Begitu juga sebaliknya, ketika kita memilih pasangan yang tidak tepat atau kita menjadi pribadi yang tidak tepat dipilih oleh pasangan kita, maka kita bisa mengalami yang namanya neraka di bumi. Ya, kenapa? Karena yang diisi terjadinya pertengkaran, perselisihan, keributan, ya, sendiri-sendiri. Mana enak sih saudara hidup seperti itu. Ya. Dan Tuhan telah mempercayakan sebuah keluarga kepada kita untuk kita jaga dan kita pelihara dengan nilai-nilai kebenaran. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana peran kita di dalam membangun keluarga. Yang pertama saudara, berdasarkan ayat ini dalam Mazmur pasal 128, saya akan memulai dengan peran seorang pria sebagai suami dan sebagai seorang ayah. Ya, para pria, perhatikan ini baik-baik. Saudara belum menikah, saudara sudah menikah, perhatikan baik-baik. Ayat yang pertama berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Ayat kedua, engkau akan memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau karena baiklah keadaanmu. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dalam terjemahan bahasa Ibrani, dikatakan bahwa diberkatilah para pria, setiap laki-laki yang memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Saya ulangi, dalam bahasa Ibrani, dituliskan bahwa diberkatilah setiap laki-laki yang memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Ternyata hidup dalam takut akan Tuhan adalah sebuah pilihan. Ya. Sebagaimana Ibu Gembala menyampaikan minggu lalu, ada sebuah kalimat yang Allah sendiri nyatakan kepada manusia. Kepadamu hari ini kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Tentu sebagai orang yang waras, kita akan dengan pasti kita akan memilih kehidupan. Tetapi kenapa Allah harus memberikan pilihan itu kepada kita? Karena kadang-kadang tanpa kita sadari kita memilih jalan yang salah. Dan kalimat selanjutnya Allah berkata, pilihlah kehidupan. Nah sama seperti ayat ini Bapak Ibu Saudara, untuk para pria, dalam terjemahan bahasa Ibrani, dalam tulisan aslinya dikatakan, diberkatilah setiap laki-laki yang memilih untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Sekali lagi saudara yang sudah menikah maupun yang belum menikah, penting buat kita sebagai laki-laki untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Ternyata kalimat ini berkata yang hidup menurut jalan-jalannya. Jadi bukan hanya kita takut akan Tuhan, tetapi kita sebagai laki-laki kita juga perlu untuk hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Para pria dengar ini baik-baik. Kenapa? Karena engkau adalah nahkoda atas keluargamu. Ketika engkau mengarahkan keluargamu pada jalan yang salah, maka hancurlah, berantakanlah bahtera keluarga. Sebagai keluarga Kristen tentu kita perlu menjadikan Kristus sebagai kepala atau sebagai pusat dalam kehidupan keluarga kita.
Tetapi sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pria, kita perlu memilih untuk menjadi pria yang takut akan Tuhan. Harus dengan sadar memilih sebagai laki-laki yang takut akan Tuhan. Saudara, para pria yang hadir pagi hari ini, coba saudara tanya kepada diri saudara, apakah saya sudah memilih menjadi pribadi laki-laki, pria yang takut akan Tuhan? Apakah sebagai kepala keluarga, saya sudah memilih menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan? Ayo para pria, coba dilihat istrinya, coba tengok suaminya. Aduh, ini para prianya malah pada bengong nih, gimana nih? Kenapa saudara? Karena laki-laki itu akan sentral menjadi teladan dalam setiap kehidupan keluarganya. Apa yang terjadi pada kehidupan pria sebagai suami, sebagai ayah, sebagai imam dalam keluarga, itu akan sangat menentukan bagaimana kehidupan rumah tangga dan keluarganya. Karena peran suami, peran seorang ayah, peran seorang imam, itu sangat penting dalam hal leadership, kepemimpinan dalam keluarga, dan menentukan nilai-nilai yang ada dalam keluarga tersebut. Nilai-nilai yang mau dibangun dalam keluarga tersebut itu ditentukan oleh para pria. Para suami, bukan istri. Tapi Pak, saya bukan laki-laki yang dominan. Saya orangnya introvert Pak, istri saya yang dominan. Enggak masalah saudara. Karena dominan atau tidak dominan bukan ditentukan dari kepribadian. Dominan atau tidak dominan itu tidak ditentukan dari hal-hal yang lain. Tapi ditunjukkan dari yang namanya keteladanan hidup. Engkau mungkin menjadi laki-laki yang tidak banyak bicara. Seperti saya banyak bicara saudara ya. Mungkin saudara sebagai laki-laki tidak banyak bicara. Tapi saudara bisa tunjukkan nilai-nilai kepemimpinan dalam keluarga saudara. Lewat keteladanan hidup. Lewat bagaimana saudara menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip yang saudara terapkan dalam keluarga. Jadi gak ada alasan. Gak ada alasan, oh istri saya lebih dominan Pak. Gak ada. Karena laki-laki lah yang harus meletakkan dasar. Dialah yang meletakkan prinsip dalam keluarga. Saudara, Roy Lessin pernah berkata, jejak seorang laki-laki, jejak seorang ayah itu akan melekat selamanya dalam kehidupan seorang anak. Dan menurut penelitian, ada 29,9% anak-anak Indonesia itu tumbuh tanpa kehadiran ayah. Waktu saya baca penelitian ini saudara, saya berpikir masa iya angka perceraian sedemikian 29%. Ternyata ketika saya baca lebih mendalam lagi tentang penelitian ini saudara, anak-anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah bukan hanya karena perceraian. Tapi karena ayah yang sibuk dengan dunianya sendiri. Halo para laki-laki. Iya, laki-laki ya, puji Tuhan. Sibuk dengan dunianya sendiri. Mungkin saudara bilang, oh iya Pak, saya kan harus cari kerja. Tapi waktu saudara pulang kerja, bagaimana saudara berperan sebagai seorang suami dan ayah di sana? Ya. Banyak laki-laki, banyak suami, banyak ayah yang sibuk dengan dunianya. Sehingga mengabaikan istri dan anaknya. Saya berpesan melalui mimbar ini Bapak Saudara. Ketika saudara beribadah di tempat ini, prioritaskanlah keluarga saudara lebih daripada apapun. Tuhan tentu jelas, itu gak usah ditanya dan gak perlu ditawar. Tapi selain Tuhan, prioritaskan keluarga saudara lebih daripada apapun. Minggu lalu Ibu Gembala sudah saksikan Bapak Saudara. Ya. Ketika dia sakit, saya bisa tinggalkan pekerjaan saya bisa tinggalkan kuliah saya bisa tinggalkan yang lain demi mengurus istri saya. Dan saya masih ingat betul 2 tahun yang lalu saudara, ketika di bulan Februari dan akhir Februari, ketika kami datang ke dokter kandungan, lalu dokter berkata, kemungkinan istri saya akan mengalami keguguran.
karena janin yang di dalam kandungannya itu tidak berkembang. Ya. Lalu kalau saudara masih ingat, itu di akhir Februari dan awal Maret, saya kemudian mengambil waktu untuk menjauhkan diri dari aktivitas saya. Saudara pasti ingat saya tidak ada di gereja pada saat itu, saya tidak ada di kantor, saya tidak ada di kampus. Di mana saya? Saya menemani istri saya, kami pergi bertiga dengan V, pergi ke Semarang. Kenapa? Saya perlu memperhatikan kesehatan mental dan psikis istri saya. Waktu dia dengar diagnosa dokter, ya, istri saya sangat, down gitu ya. Dia sangat ya bisa dikatakan mungkin sedikit kecewa. Karena apa? Karena pertama dia nggak tahu kalau dia lagi hamil. Ya, yang kedua karena dokter mengatakan janinnya tidak berkembang. Tapi hari itu, minggu-minggu itu saudara, saya tinggalkan semua yang lain. Gereja saya pasrahkan ke Pastor Robi, Pastor Farel. Pekerjaan saya serahkan kepada yang lain. Kuliah saya tinggalkan. Lebih baik saya ambil kuliah susulan, gak apa-apa. Saya ambil waktu saya untuk mendampingi istri saya. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki, penting bagi kita memprioritaskan keluarga. Jangan sampai kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, kita punya dunia kita sendiri yang sibuk. Umumnya apa sih? 2. Hobi. Hobi ini kan banyak ya. Ada yang badminton, hobi. Ada yang biliar, hobi. Apa Pak? Apa? Wah, slot, hobi. Apa lagi? Main game, hobi. Sehingga waktu mengerjakan hobi ini, anaknya datang, Pak, ntar Papa lagi sibuk. Akhirnya penelitian membuktikan bahwa anak-anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Miris saudara. Padahal secara fisik ayahnya ada. Tapi ayah yang tidak punya waktu dengan anaknya. Maka pertanyaan saya gampang saudara. Kalau saudara sebagai orang tua, saudara pasti berharap anak-anak saudara jadi anak-anak yang cinta Tuhan. Benar gak saudara? Betul ya? Tapi bagaimana mungkin anak-anak saudara bisa menjadi anak-anak yang cinta Tuhan kalau saudara sebagai orang tua tidak menunjukkan kecintaan saudara kepada Tuhan? Bagaimana mungkin anak-anak kita bisa cinta Tuhan, bisa melayani Tuhan, bisa mengasihi Tuhan, bisa berdoa, bisa baca Alkitab, tapi kalau kita sebagai orang tuanya tidak pernah mencontohkan itu? Nonsense, saudara. Nggak mungkin. Kita sebagai orang tua kita perlu menunjukkan itu. Bahkan kalau perlu kita yang mengambil sikap, menginisiatifkan untuk mengadakan itu di rumah. Kita mengajak istri kita berdoa. Kita mengajak anak-anak kita baca Alkitab bersama-sama. Para pria, para suami yang udah punya anak, coba angkat tangan yang udah punya anak. Jangan gak ngaku dah. Ya. Masa ngakunya masih single kan, repot ya. Sudahkah kita melakukan itu di rumah? Sudahkah kita mengajak istri kita berdoa? Sudahkah kita mengajak anak-anak kita membaca Alkitab? Ini penting saudara. Jangan biarkan istri dan anak kita kehilangan figur imam dalam keluarga. Ya. Makanya gak heran kalau ketika keluarga menghadapi masalah, keluarganya gampang goyang, gampang oleng. Kenapa saudara? Karena tidak memiliki dasar atau fondasi yang baik. Sehingga ketika masalah datang, perselisihan datang, keluarganya menjadi goyah. Peran ayah itu sangat penting dalam membentuk identitas anak. Saya membaca sebuah berita saudara. Ada seorang hamba Tuhan melayani di sebuah penjara. Dan dia mewawancarai beberapa tahanan narapidana di sana laki-laki. Kenapa bisa menjadi penjahat?
Kenapa bisa menjadi homoseksual? Kenapa bisa menjadi pelaku kriminal yang lain? Ternyata ketika dirangkum jawabannya adalah karena mereka kehilangan kasih seorang ayah. Bayangkan saudara. Ternyata ayah itu tidak hanya cari duit. Tapi keberadaan ayah itu penting supaya anak itu merasa aman. Halo para ayah. Anda perlu punya waktu bersama dengan keluarga. Para ibu, istri-istri tolong senggol suaminya bilang, tuh dengerin. Ya. Kalau suami-suami Anda tidak punya waktu untuk istri dan anak, tolong beritahu saya. Saya akan ulangi khotbah ini secara pribadi. Ya. Para istri, ya, tolong kalau suaminya nggak melakukan ini kasih tahu saya. Saya akan khotbahin ulang kepada para suaminya secara personal. Ya. Jadi para pria berperanlah sebagai suami dan ayah yang baik dalam keluarga saudara. Ya. Kehadiran Anda itu sangat penting karena menjadi sentral dalam keluarga saudara. Ya. Jangan biarkan istri dan anak-anak saudara kehilangan arah karena ketidakhadiran saudara. Kerja boleh. Tapi setelah pulang kerja harus punya waktu sama keluarga. Ya, jangan udah nyampe rumah capek mainannya handphone, istrinya dianggurin, anak-anaknya dicuekin. Nggak ada artinya saudara punya uang sebanyak apapun. Ya, karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ada amin saudara? Tapi nggak ada uang juga nggak bahagia sih memang. Ya, memang kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi nggak ada uang memang juga nggak bahagia. Ya. Tapi paling penting adalah kehadiran kita di tengah keluarga kita. Ya, kehadiran suami, kehadiran seorang ayah bagi istri dan anak itu sangat penting. Para pria bisa janji ya. Coba yang pria yang udah menikah coba angkat tangan. Nah, saya coba cek nih. Nah, tolong janji ya. Janji pada diri saudara sendiri. Jadilah suami yang baik. Jadilah imam yang bisa jadi teladan buat anak-anak saudara. Ya. Semua karya yang saudara bisa hasilkan tuh gak ada artinya kalau saudara gak bisa jadi contoh yang baik di tengah keluarga. Serius. Anda mau berhasil dimanapun tapi kalau saudara gagal dalam keluarga gak ada artinya. Bangun keluarga saudara dengan baik. Ya. Yang kedua saudara. Sekarang adalah peran wanita sebagai seorang istri dan ibu. Kenapa wanita ini penting? Peran wanita ini penting dalam keluarga saudara. Karena ternyata menurut ayat ini, wanita itu berperan sebagai penyeimbang dalam keluarga. Dikatakan di ayat yang ketiga bahwa istri itu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumah. Pokok anggur yang subur di mana? Dalam rumah. Nah pertanyaan wanita-wanita istri-istri lebih senang di dalam rumah apa di luar rumah? Lebih cantikan di luar apa di rumah? Balas dendam ya bapak-bapak ya. Padahal Alkitab bilang istri itu menjadi pohon anggur yang subur di dalam rumah. Jangan kelihatan baik di luar tapi di dalam rumah bikin enek suaminya. Gitu. Berbahagialah para pria. Saya menyampaikan pesan Anda. Para istri coba angkat tangan yang sudah menikah. Ya, puji Tuhan. Saudara tanyakan kepada diri saudara, apakah saya sudah menjadi berkat bagi suami saya? Apakah suami saya bersyukur punya saya? Suaminya gak usah jawab lah. Apakah saya sebagai seorang ibu sudah cukup membekali anak-anak saya untuk kehidupan mereka selanjutnya? Ini penting saudara. Ya, karena kita berpikir pada umumnya seorang ibu itu hanya mengasuh merawat anak. Tapi sebenarnya seorang ibu adalah pribadi yang mempersiapkan keberlangsungan hidup anaknya di kehidupan keluarga mereka di masa depan.
Maka dikatakan di firman Tuhan hari ini bahwa peran wanita, peran ibu, peran istri adalah sebagai penyeimbang dalam keluarga. Makanya dia dikatakan sebagai pokok anggur yang subur di dalam rumah. Nah, sebagai penolong bagi suami, kan sering dibilang ya, istri itu kan penolong bagi suami. Karena begini saudara, umumnya anak-anak, coba dicek benar nggak? Umumnya anak-anak, kalau dia melakukan sebuah kesalahan, dia ngadunya ke bapak dulu atau ke emaknya dulu? Emaknya dulu. Jarang anak-anak tuh langsung ngadu sama bapaknya. Bapaknya serem soalnya. Balik lagi nih, ayo bapak-bapak, tolonglah. Ya. Karena dia itu pokok anggur. Wanita, istri, ibu itu adalah pokok anggur. Kalau saudara baca tentang pokok anggur, saudara pelajari, dia adalah salah satu pohon pelindung, saudara. Ya, makanya gak heran kalau anak-anak ada masalah, dia pertama ngadu dulu sama ibunya. Supaya apa? Kalau dia ngadu sama bapaknya, bapaknya marah, ibunya bisa belain. Itulah Alkitab benar, saudara. Ibu itu adalah pokok anggur, pokok pohon anggur. Makanya kalau saudara lihat, Yesus itu pernah memberikan perumpamaan tentang pokok anggur dalam Yohanes 15. Itu menggambarkan bagaimana ranting-ranting itu bergantung pada pokoknya. Ya. Anak-anak itu bergantung pada pokoknya. Jadi bagaimana keberadaan anak-anak itu tergantung bagaimana seorang ibu bisa menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Makanya tadi saya katakan peran seorang wanita sebagai istri dan seorang ibu, dia memastikan keberlangsungan kehidupan bagi keluarga anak-anaknya di masa depan. Itu peran ibu di sana. Makanya jangan dianggap, wanita itu derajatnya lebih rendah dari laki-laki. Enggak, saudara. Kalau saudara perhatikan, wanita itu disebut sebagai penolong bagi laki-laki. Artinya secara posisi dia lebih kuat daripada laki-laki. Contohnya gampang, saudara. Kalau sakit, bapak-bapak pasti rewel. Benar nggak, saudara? Baru meriang sedikit aja, aduh, ampun. Baru meriang loh padahal. Bayi gede. Tapi seorang wanita, seorang istri, seorang ibu, dia setiap bulan aja udah mengalami sakit. Ya. Belum lagi harus mengandung selama 9 bulan. Itu membuktikan bahwa wanita itu sebenarnya lebih kuat dari laki-laki. Hanya saja laki-laki kelihatannya kuat secara fisik. Tapi secara hati, gak ada apa-apanya itu laki-laki. Baru meriang sedikit aja udah rewel. Apalagi sakitnya serius, saudara. Coba kalau laki-laki sakit gigi. Wah. Ampun. Ya. Pohon anggur itu bicara soal bagaimana seorang wanita ini perlu menjadi bijaksana dalam pengelolaan. Ya. Kenapa, saudara? Karena dia akan mengalirkan bagi setiap ranting-ranting yang ada di dalamnya. Dan pohon anggur ini juga adalah pohon yang berbuah. Namanya juga pohon anggur. Pasti dia menghasilkan buah anggur. Nah, bicara soal pengelolaan, saudara, banyak wanita, banyak ibu-ibu sering berkata, gak cukup pak yang dikasih oleh suami saya. Saya mau ngomong jujur, saudara. Sebagai laki-laki, sebagai suami. Sebenarnya gak ada istilah cukup kalau kita tidak mencukupkan diri. Saya ulang ya. Tidak pernah ada istilah cukup kalau kita tidak mencukupkan diri. Kenapa selalu tidak cukup? Ya karena kita lebih besar maunya. Makanya gak heran anak-anak tuh zaman dulu saya, saudara. Itu senang film Doraemon. Ada yang tahu film Doraemon? Lagunya gimana? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Banyak maunya, makanya gak pernah cukup. Padahal firman Tuhan bilang cukupkanlah ya
ada pada kita. Makanya kita perlu memiliki hikmat daripada Tuhan supaya kita bisa mengelola. Halo ibu-ibu, Anda itu punya peran yang vital bagi keluarga. Ya. Tapi memang di satu sisi sebagai orang tengah itu gak enak saudara. Ya. Karena saudara harus berdiri antara suami dengan anak. Benar gak saudara? Kalau anaknya ngadu, wah gimana nih? Bapak udah bilang enggak, anak minta. Gimana coba? Gimana ibu-ibu? Bapak udah bilang jangan ya. Tapi anak bilang, "Mah, tolong dong bujukin papa." Anda sebagai orang tengah, Anda bela siapa saudara? Bela suami atau bela anak? Halo ibu-ibu. Apa ditinggal aja? Bodo amat lah biarin tuh anak bapak berantem. Anda sebagai seorang istri harus berdiri sejajar dengan suami Anda. Kalau suami Anda udah bilang tidak, jangan kompromi. Kenapa? Karena waktu saudara diberkati dalam pernikahan, saudara bukan lagi, tetapi satu. Jadi kalau suami, ayah udah bilang tidak, anak ngebujuk ngerayu tetap tidak. Tepuk tanganlah buat para wanita ibu-ibu ini. Sebagai orang tengah itu gak enak memang. Anak ngebujuk, suami ngelarang. Gimana nih? Saudara, bicara soal anggur, anggur itu identik dengan buah yang manis dan segar. Ya. Tapi dalam buah anggur yang manis dan segar, kadang-kadang bisa ditemukan anggur yang asam. Karena biar bagaimanapun, sifat asli daripada anggur itu adalah asam. Ya. Maka sebagai peran vital dalam rumah tangga, dalam keluarga saudara, sajikanlah buah anggur yang segar dan manis bagi keluarga saudara, bagi suami dan bagi anak saudara. Tentu juga buat saudara sendiri. Bagaimana Pak dengan yang asam? Mintalah kepada Tuhan supaya saudara bisa kelola itu menjadi manis. Ya. Karena biar bagaimanapun saudara, kekuatan seorang istri itu pasti harus dari Tuhan. Pasti. Nggak mungkin seorang istri itu bisa kuat kalau bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena biasanya suami itu, laki-laki itu sukanya aneh-aneh. Ya, ngadepin laki-laki itu nggak gampang loh saudara. Ya, benar. Coba para istri, saudara melihat suami saudara, banyakan ngelus dadanya, aduh punya suami begini, ampun, ampun. Atau banyak bersyukurnya saudara. Gak usah dijawab sih, ya, cukup dalam hati aja. Makanya saudara sebagai wanita butuh kekuatan Tuhan. Karena kalau enggak ngadepin laki-laki, ini baru ngadepin suami lo, belum ngadepin anak lo. Istri saya bilang gini kemarin, aduh kalau punya anak lagi kayak si ampun, ampun. Saya bilang, dulu yang pengen punya anak laki-laki siapa? Katanya pengen punya anak laki-laki karena pasti anak laki-lakinya anteng, tenang. Noh, lihat noh. Tuhan menjawab seperti yang dia minta. Jadilah tuh anak laki-laki. Ya. Saudara, istri itu adalah supporter terbaik bagi suami. Ya, jadi kalau suami pulang, ya, mungkin dia nggak banyak bicara, saudara harus tahu itu artinya apa. Artinya dia tuh sedang menanggung berbagai kepenatan dalam hidupnya itu di pikirannya. Nggak usah diajak ngobrol saudara. Ya, suami baru pulang nggak usah ditanya, gimana Pak? Nggak usah. Cukup satu hal, nih saya kasih tips nih ibu-ibu. Sediain makan. Segala perkara selesai. Suami pulang, nggak usah ditanya, dari mana? Nggak usah, sediain makan. Begitu dia makan, itu moodnya langsung normal. Nah baru deh saudara tanya, mana uang belanja? Wah, langsung ditinggal pergi ya. Yang terakhir saudara, peran berikutnya adalah peran seorang anak sebagai penerus. Ayat yang ketiga dikatakan, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu.
Dan ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saudara, peran seorang anak itu tidak bisa dikesampingkan. Kalau saudara perhatikan ketika saya berdoa buat anak-anak sekolah minggu, pertama yang saya ucapkan adalah selalu mengucap syukur atas kehadiran mereka di tengah keluarga. Ya, anak-anak itu adalah pemberian dari Tuhan sebagai penerus daripada keluarga kita. Dan saya selalu berdoa supaya setiap anak-anak itu tumbuh besar dalam kasih dan cinta yang sempurna dari kedua orang tua mereka. Kenapa saudara? Karena itu sangat dibutuhkan. Ya, kalau saudara mempelajari tentang pohon zaitun adalah salah satu pohon yang dianggap berharga, dihormati bagi orang-orang Yahudi. Dan kita bisa lihat dalam Alkitab banyak sekali dicontohkan tentang pohon-pohon zaitun. Karena pohonnya kokoh dan buahnya lebat. Ya. Tetapi menariknya dikatakan di ayat ini bahwa anak-anak kita seperti tunas pohon zaitun. Namanya tunas, ya, dia akan menyerap apa yang disajikan oleh pokok daripada pohonnya. Makanya tadi saya katakan, kita sebagai orang tua, kita perlu memperhatikan atau menyajikan segala yang baik, mencontohkan segala yang baik untuk ditiru oleh anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita adalah peniru yang hebat. Tanpa diajarin pun, dia akan meniru gerak-gerik, cara bicara kita, dan lain sebagainya. Termasuk juga kata-kata kita. Artinya saudara, anak-anak kita akan meneruskan bagaimana cara kita hidup. Makanya tadi saya katakan bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan anak-anak kita cinta Tuhan kalau kita sendiri tidak bisa mencontohkan bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan. Kita mengharapkan anak-anak kita suka berdoa. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang tua nggak suka berdoa, bagaimana mungkin? Kita mengharapkan anak-anak kita bisa rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang tua nggak rajin baca Alkitab, nggak rajin ke gereja, bagaimana mungkin? Anak-anak kita mau contoh dari siapa? Pasti yang jelas dari orang tuanya. Makanya untuk setiap anak-anak pesan firman Tuhannya hanya satu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Kamu panjang umur, diberkati, bahagia. Kurang lengkap apa? Pesannya jelas, istilahnya kewajibannya jelas, haknya juga jelas. Hormatilah ayah dan ibumu. Enggak ada kalau ayahnya baik, enggak. Kalau ibunya baik, enggak. Cukup di situ saja. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Supaya engkau panjang umur, diberkati, bahagia. Makanya anak itu adalah sebagai penerus. Jadi kita sebagai orang tua perlu memberikan contoh dan teladan supaya bisa diteruskan oleh anak-anak kita. Bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang kokoh ketika kita bisa mengestafetkan iman kita kepada Tuhan. Kecintaan kita kepada Tuhan. Kita harus tunjukkan dan dilihat oleh anak-anak kita. Maka pesan saya Bapak Ibu Saudara, untuk para orang tua, jadilah orang tua yang memperhatikan keberlangsungan iman bagi anak-anak saudara. Ya. Tidak cukup Anda bawa anak saudara ke gereja untuk ikut sekolah minggu. Karena itu hanya paling lama 2 jam di gereja. Tapi selebihnya Senin sampai Sabtu itu ada di rumah. Yang berarti itu adalah tanggung jawab saudara sebagai orang tua. Untuk mewariskan iman kepada anak-anak saudara. Dan sebagai anak-anak, jadilah anak-anak yang taat dan menghormati orang tua. Menjadi keluarga yang kokoh, setiap kita harus punya peran dan berperan dengan baik. Sebagai suami kita berperan, sebagai ayah kita berperan, sebagai istri kita berperan, sebagai ibu kita berperan. Dan sebagai seorang anak kita pun juga berperan. Dan saya berdoa biar kita tetap menjaga keberlangsungan keluarga kita, keluarga anak-anak kita. Sebagaimana firman Tuhan ini katakan. Kita melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Kita melihat kebahagiaan keluarga kita. Bahkan anak-anak dari anak-anak kita tetap mengikuti Tuhan sampai selama-lamanya. Kuncinya di mana? Peran setiap
pribadi yang ada dalam keluarga menentukan keberlangsungan hidup keluarga ini. Jadilah keluarga yang kokoh ketika saudara sebagai suami, sebagai pria, sebagai ayah, sebagai imam. Jadilah keluarga yang kokoh, saudara sebagai wanita, sebagai istri, sebagai seorang ibu yang baik. Yang menjadi penyeimbang dalam keluarga. Menjadi keluarga yang kokoh, saudara sebagai anak-anak, jadilah anak-anak yang taat dan menghormati orang tua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.